Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materinya adalah level data atau tingkat pengukuran. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan statistika itu sendiri dipergunakan di berbagai sektor kehidupan, ya kan? Di fakultas apapun, jurusan apapun, ilmu cabang apapun, atau di kehidupan sehari-hari. Karena memang statistika itu adalah bagaimana kita melihat data untuk kita membuat keputusan. Misalnya seperti contoh pizza, kita mengolah data pizza mana yang lebih mahal, lebih murah, kemudian kita putuskan, kita beli. Itu adalah contoh di kehidupan sehari-hari. Untuk di fakultas, contohnya misalnya fakultas psikologi itu berbeda dengan fakultas bisnis. Kebutuhan fakultas bisnis akan statistika misalnya untuk melihat jam kerja karyawan, upah karyawan dan sebagainya. Untuk psikologi sepertinya untuk melihat nilai atau skor pengujian psikologi. Banyak macamnya. Oke, kita masuk ke level data. Level data itu atau tingkat pengukuran itu ada 4. Nominal, kemudian ada level data ordinal, kemudian ada level data atau tingkat pengukuran interval, dan yang terakhir tingkat rasio. Nah, pemeringkat ini adalah misalnya kita melihat pizza tadi, dari yang termahal dan termurah kita bisa lihat pengukurannya mana yang termahal dan termurah. Tapi ada juga jenis-jenis data yang tidak bisa langsung kita lihat atau kita peringkat. Nah, misalnya nominal. Nominal ini artinya adalah data hanya dapat diklasifikasikan. Maksudnya apa? Kita lihat dari contohnya ya. Contohnya kita ingin melakukan riset berapa sih jumlah kaos dari pemain sepak bola. Nah, ini kan untuk menyelesaikan riset ini kita hanya butuh mencari atau mengelola data dari fakta, yaitu jumlah kaos dari pemain sepak bola. Kemudian diklasifikasikan berdasarkan pemain sepak bolanya, jumlah kaosnya ukurannya berapa. Kemudian pembuatan mobil itu juga salah satu contoh nominal, ya kan? Jumlah karyawan itu juga nominal. Jadi langsung dapat diklasifikasikan. Jumlah karyawan di perusahaan A berbeda dengan karyawan perusahaan B dan karyawan perusahaan C. Sedangkan untuk ordinal itu datanya bisa di ranking. Jadi bisa diurutkan secara ranking. Misalnya peringkat kelas atau klasemen tim dalam 10 besar. Jadi juara 1 siapa, juara 2 berapa, juara 3 siapa. Nah, ini bisa di ranking. Ranking ini misalnya kita tidak bisa mengambil statistika 2 jika belum mengambil statistika 1. Nah, jadi harus urut. Sedangkan kalau kita tidak bisa ke lantai 3 jika tidak melewati lantai 1 dan 2. Jadi di ranking. Nah, kalau yang nominal itu tidak bisa di ranking. Jumlah kaos itu tidak bisa di ranking. Jumlah karyawan perusahaan A dengan perusahaan B itu juga tidak bisa di ranking. Kalau interval itu datanya ada perbedaan yang memiliki makna antara nilai. Jadi ada intervalnya gitu. Ada perbedaan yang memiliki makna antara nilai. Contohnya itu suhu. Suhu 36,5 dengan suhu temperatur 38,5 itu kan ada perbedaan. 38,5 itu udah dinyatakan demam, artinya perbedaan itu punya nilai. Nah, lantai 1 dengan lantai 2 yang di data ordinal tadi itu tidak ada perbedaannya. Orang yang tinggal di lantai 2 dengan lantai 1 itu sama, tidak bisa dibedakan. Sedangkan suhu, kemudian ukuran baju, SML itu ada perbedaan, ada nilai yang berbeda. Kalau rasio itu level data yang artinya titik 0 memiliki makna dan rasio antara nilai. Oke, contohnya rasio ini jumlah pasien yang terlihat, kemudian jumlah pasien, kemudian contoh lainnya jumlah panggilan atau jumlah calling, kemudian jarak pada kelas.
Nah, ini adalah contoh-contoh data rasio. Jadi penggolongan data disusun menurut jumlah karakteristik. Nah, selisihnya itu senilai pada angka-angka yang tertera. Jadi misalnya jumlah pasien yang terlihat dengan yang tidak terlihat itu berapa, rasionya berapa. Nah, semua di statistika ini diperlukan di berbagai kebutuhan. Nah, sekarang saya ingin kalian membuat satu contoh level data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke, sekian materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.